Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara terkasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan berbakti pada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan yang sudah berada di Gunung Serbaguna. Kami juga ucapkan selamat datang bagi Pendeta Dwi bersama dengan keluarga untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 9 ayat yang kedua berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib." Kita ada hari ini, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Apapun yang sudah kita lalui selama hidup kita, dan saat ini kita mau bersyukur, kita mau mengucapkan terima kasih hanya bagi Tuhan kita. Semua karena kemurahan.
Roh Kudus. Kami boleh ada dan berkumpul pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap belas kasih-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang selalu Tuhan anugerahkan di hidup kami. Semuanya oleh karena murah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan Kau berkat setiap kebersamaan kami ya Tuhan. Dan Kau selalu berkat setiap persekutuan kami. Di setiap pertumbuhan iman terjadi dari setiap perhimpunan kami Tuhan. Bapa dalam surga kami datang membawa hati kami, mau hidup kami pada pagi hari ini sebagai bukti ucapan syukur kami, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Kau berkati setiap hamba-hamba yang sudah hadir untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu pendeta Dr. Dwi Raharjo Tuhan, yang akan membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu ini, Kau pakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga menyerahkan setiap umat Tuhan yang akan menerimanya Bapa. Bila kami juga dapat membuka hati kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya Mau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak bisa percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Masih ada sukacita Bapak saudara terkasih ya? Ada amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya kita percaya bahwa ketika kita dalam satu persekutuan, dalam satu kebersamaan, kita perlu bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, sehingga kita pada waktu kepada Tuhan kita. Kita sama-sama pujian sukacita kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan menyentuhkan hati kita dan keberanan kita. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Sabar tenang, tadi masih kami berdoa. Beratkanlah kami kasih, Dia
ketika kita berkumpul bersama, satu kasih, satu iman, bergandengan tangan selalu, maka kita akan selalu diberkati. Silakan duduk kembali, Bapak kasih. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita, beri persembahan pagi hari ini. Dan kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kami mengundang yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Panggilan memberi terambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-9-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampai persembahan kita dengarkan, kita akan pujian Bapa Surgawi akan terus memelihara kita.
Sebelum kita masuk untuk baca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Ibu Pendeta Dwi. Puji Tuhan, persembahan yang sungguh berkati dengan suara yang merdu. Terima kasih bersama pilihannya, Bu. Tuhan sudah memberkati. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan baca untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Susanto Yudaharjo. Kita akan mempersiapkan menyambut firman Tuhan ini. Kita akan pujian bukti kebesaran Tuhan. Bila hidup kita mendengar firman-Nya.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, bunyikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku bergerak di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku bergerak di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku bergerak di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bergerak di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku bergerak di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama. Dan tiba waktunya bagi kami untuk mempelajari sebagian firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu pewartaan ini ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oh, sudah duduk semuanya. Yang di sini yang belum duduk. Salam Bapak Ibu dan Saudara.
Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita berbicara tentang komunitas, maka kita berbicara tentang orang-orang, sahabat-sahabat yang ada di sekitar saya dan saudara. Ketika saya berbicara tentang keluarga saya, maka itu juga suatu komunitas, suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa pribadi di dalamnya. Dan pastilah ketika dalam satu kelompok, satu komunitas, itu pasti ada perbedaan. Saya, istri dan anak sekalipun satu rumah juga pasti ada perbedaan. Berbeda di dalam cara pandang, berbeda di dalam perilaku, berbeda di dalam berperasaan, berbeda dalam gaya bicara dan lain sebagainya. Jadi suatu komunitas itu ada suatu kelompok yang masing-masing kelompoknya itu pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Yang menjadi masalah adalah ketika dalam satu kelompok, satu komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang pribadi yang berbeda, itu menjadi satu. Kadangkala dalam proses penyesuaian, dalam proses adaptasi satu dan yang lain itu timbul perbedaan-perbedaan, timbul persoalan-persoalan dalam upaya untuk menyelaraskan berbagai perbedaan itu. Sehingga dengan demikian tidak jarang kita menemukan ada ketegangan antara satu dengan yang lain, terutama dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat non-keagamaan atau non-kekristenan. Dalam kekristenan pun kadang-kala kita juga menemukan perbedaan-perbedaan, dan ketika perbedaan itu begitu runcing, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sering terjadi perpecahan. Tidak jarang gereja juga mengalami perpecahan. Oleh sebab itu sangat luar biasa ketika pada pagi hari ini kita mencoba melihat suatu pola, suatu teladan bagaimana saya dan saudara bisa berkomunitas di antara suatu kelompok tertentu. Kita baca lagi Filipi 2 ayat 5-8. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dari situ kita melihat suatu teladan bagaimana saya dan saudara itu dapat berkomunitas. Kembali saya ulangi apa yang tadi sudah disampaikan di depan, bahwa dalam suatu kelompok sosial atau komunitas itu pasti terjadi perbedaan-perbedaan karena memang kita lahir waktunya berbeda, tanggal berbeda, karakter berbeda, suku berbeda, semuanya serba berbeda. Ketika semua yang berbeda ini menjadi satu, seringkali terjadi ketegangan-ketegangan. Memang dapat kita pahami ketegangan-ketegangan itu tidak lain sebenarnya suatu proses untuk menyatukan kebersamaan. Hanya kadang-kala ketika saya dan saudara tidak bisa mengelola ketegangan atau konflik ketika terjadi proses penyatuan itu, maka timbullah percekcokan, timbullah persoalan, timbullah ketegangan, bahkan timbul persengketaan yang sangat luar biasa. Nah, dari sini, dari ayat tadi kita melihat hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi ini suatu ungkapan bagaimana Tuhan menghendaki dalam kebersamaan saya dan saudara. Ini firman Tuhan mengatakan kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Apa yang dimaksud menaruh pikiran dan perasaan seperti apa yang ada di dalam Kristus? Maka kita melihat dalam pribadi saya dan saudara
kita menjadikan Kristus itu sebagai suatu pola. Jadi bagaimana Kristus itu menjadi pola dalam hidup saya secara pribadi. Ketika masing-masing kita menjadikan Kristus sebagai suatu pola secara pribadi, kita memahami apa yang sedang dilakukan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah ini, perhatikan, ada suatu status yang sangat luar biasa, ada suatu jabatan yang sangat luar biasa, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi dalam kebersamaan kita yang paling utama adalah rendah hati. Jadi bagaimana saya dan saudara itu punya sikap rendah hati. Sekalipun barangkali kita punya kedudukan yang tinggi, atau kita punya jabatan yang tinggi, kita punya keluarga yang luar biasa, tetapi kita melihat bagaimana keadaan saya dan saudara, keberadaan kita itu tidak menjadi pembatas di dalam kebersamaan. Tidak harus misalnya saya seorang orang yang punya jabatan tinggi, atau saya orang yang punya jabatan yang rendah misalnya. Di dalam suatu komunitas kekristenan di hadapan Tuhan itu sama, tidak ada yang berbeda. Sehingga dengan demikian, ketika barangkali saya yang punya jabatan bersama-sama dengan orang yang tidak punya jabatan itu sama, sehingga saya punya jabatan tidak harus menjadikan jabatan saya sebagai suatu standar bagi yang lain, dan yang tidak punya jabatan juga tidak merasa minder ketika bersama-sama, karena kita di dalam Kristus. Jadi yang ini, hendaklah dalam dirimu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi dari sini dalam kebersamaan itu, saya tidak menjadikan status diri saya itu sebagai suatu penghambat di dalam kebersamaan. Tetapi alangkah indahnya ketika saya dan saudara masing-masing kita saling menaruh pikiran dalam artian bagaimana Kristus itu menjadi pola di dalam kehidupan saya dan saudara. Pertama tadi adalah rendah hati. Jadi bagaimana saya dan saudara itu rendah hati. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu ya minder. Saya takut ketemu saudara, sudah takut ketemu saya, tidak tahu apa yang menjadi latar belakang. Tetapi kalau rendah hati itu memang kita memiliki sikap yang menghormati orang lain lebih daripada kita. Dari sikap inilah yang seharusnya menjadi dasar di dalam kita membangun kebersamaan dalam satu komunitas. Coba perhatikan, ketika masing-masing itu bisa saling berendah hati, mengutamakan yang lain, kita percaya bahwa kelompok itu luar biasa. Di dalam Mazmur 133 ya, kan di sana ada nyanyian, oh alangkah indahnya, oh alangkah indahnya, oh alangkah apabila orang hidup di dalam satu kesatuan. Jadi artinya memang di situ ditulis ketika rukun, tetapi sebenarnya kata rukun itu lebih baik diterjemahkan dengan bersatu. Kata bersatu itu menegaskan suatu kelompok. Jadi ketika kita melihat ada suatu komunitas dan masing-masing komunitas itu menaruh rendah hati dalam dirinya, maka kita memperhatikan nanti di sini dalam ayat 9 sebenarnya itu akan diungkapkan. Tetapi ketika kita melihat di dalam kitab Mazmur itu, maka di sanalah seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Itu apa artinya? Itu suatu keindahan yang luar biasa. Memang ini gambaran alam yang menjadi latar belakang dari suatu puisi. Gambaran alam bagaimana? Jadi ini ketika kitab itu ditulis, ini Gunung Hermon itu di sebelah utara, Bukit Sion di sebelah selatan. Dan di atas Gunung Hermon itu ada halimun, ada salju yang luar biasa. Ketika salju itu terkena sinar matahari, maka ada semacam asap, mega atau awan
Awan itu berarah terus sampai ke Bukit Sion. Ini suatu keajaiban alam. Ya misalnya contoh di mana keajaiban alam di sini? Ya kalau kita di Danau Kaliputu misalnya airnya warna-warninya suatu keajaiban alam. Jadi ada keajaiban alam seperti minyak urapan yang turun dari janggut sampai ke jubahnya. Jadi ada suatu urapan, ada suatu kemuliaan. Kembali ketika dalam suatu komunitas itu ada saling rendah hati, maka terbangunlah suatu keindahan itu. Perbedaan itu hanyalah keindahan di dalam kesatuan itu. Kalau bunga semuanya itu warna kuning, itu tidak akan indah. Tetapi ketika suatu taman itu terdiri dari bunga A, bunga B yang warna-warni, itu akan terlihat indah. Ketika saya dan saudara dalam suatu komunitas memang ada perbedaan dalam cara pandang, dalam cara berperasaan, dalam cara berbicara, semuanya pasti berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu untuk bersama-sama? Jadi itu yang pertama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ada komitmen. Apa artinya komitmen? Kita sudah rendah hati satu dengan yang lain. Yang kedua itu perlu suatu komitmen untuk terikat atau untuk mengikatkan diri dalam suatu kelompok itu. Ada semacam kesetiaan, ada semacam ketaatan. Yesus mengatakan teladan ketaatan. Dia taat sampai mati, taat untuk menggenapi apapun yang sudah dijanjikan tentang dia. Dalam suatu kelompok itu juga perlu ada suatu komitmen, Bapak Ibu dan Saudara. Perlu ada komitmen untuk tetap ada di situ. Tanpa itu rasanya sangat sulit. Ada ketaatan. Taat itu sebenarnya kalau saya dan saudara jujur, barangkali kata yang tidak kita suka adalah taat. Karena hakikat diri saya dan saudara itu sebenarnya lebih suka untuk tidak taat. Itu hakikat manusia yang berdosa, itu lebih suka untuk tidak taat. Tetapi di sini, dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan kita saling rendah hati itu, ada perbedaan. Barangkali ketika kita sudah rendah hati, kita masih diperlakukan tidak baik. Kadang-kala kita dihina, kadang-kala kita dicemooh, kita tidak diperhatikan. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tetap taat. Taat untuk suatu komunitas saya dan saudara. Kalau kita bergereja dalam satu kelompok ini, ya kita taat. Kalau saya dan saudara terikat pada suatu kebersamaan, kita taat di situ. Taat artinya kita bisa mengikuti semua kebersamaan, aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu kelompok itu, kita taat melakukannya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini kan suatu hal yang luar biasa, suatu tekad yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, saya mati, bahkan mati di atas kayu salib, saya akan tetap taat di situ. Saya Tuhan percaya untuk menjadi ketua di STT itu selama 3 periode, 1 periode 4 tahun, dan 4 tahun itu berarti 3 periode berarti 12 tahun. 12 tahun ditambah setengah lagi, karena saya sempat menjadi pejabat itu setengah periode, jadi ya sekitar 15 tahun. Dalam proses itu, maka dalam rentang waktu itu ada banyak lembaga yang menawari saya untuk bekerja di sana, terus ya bekerja di sana menjadi dosen tempat itu dengan berbagai fasilitas yang jauh lebih luar biasa. Tetapi mengingat bahwa saya punya periode yang harus saya ikuti, maka saya dengan terpaksa menolak semuanya itu. Ketika menolak,
saya komitmen bahwa sampai akhir nanti saya harus taat. Rasanya sangat berat, ada suatu pergolakan, ada suatu pergumulan, tetapi saya mengikat diri saya, berkomitmen bahwa saya harus menyelesaikan tugas sampai periode terakhir. Dan Juni ini terakhir, Juli nanti sudah tidak lagi menjadi ketua, dan ada tawaran ya saya terima, tetapi yang penting periode yang sudah ditetapkan saya jalani dengan selesai. Jadi ada suatu komitmen Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara ketika terikat pada suatu kelompok, saya sangat percaya pasti ada perbedaan. Kadang-kala kita terluka oleh omongan yang orang lain, sekalipun orang lain itu berbicara tanpa sengaja, atau kita tidak suka dengan sikap dia. Sikap-sikap dia kadang-kala tidak sengaja muncul dan kita tidak suka. Kalau kita tidak komitmen terhadap komunitas itu, kita bisa pergi. Kadang-kala kita jengkel dengan orang apa ya. Satu saat saya itu sedang naik motor dan saya jengkel pada orang yang tidak salah dengan saya. Karena di depan saya itu juga ada orang yang naik motor dan gaya naik motornya itu saya tidak suka. Jadi rasanya jengkel sekali. Jadi saya naik motor udah gini, yang naik motor di depan saya itu kakinya dilepas sambil gini itu. Wah, saya tidak suka. Kadang-kala ada sikap-sikap yang tanpa kita sengaja dalam satu komunitas itu kita tidak suka. Mungkin saudara tidak suka dengan cara menyisir rambut, atau saudara tidak suka dengan cara jalan dia. Jadi ada aspek-aspek yang membuat kita tidak suka dalam suatu komunitas, pasti ada. Nah, bagaimana saya dan saudara tetap berkomitmen di situ? Kristus berkomitmen. Jadi ada dua teladan bagaimana kita dapat memulai suatu kelompok berkomunitas: rendah hati dan komitmen. Kita rendah hati satu dan yang lain dan kita berkomitmen taat. Saya akan tetap di sini sampai batas memang Tuhan sudah mengizinkan saya barangkali tidak ada lagi di sini. Jangan jadikan perbedaan menjadi suatu dasar perpecahan, sesuatu hal yang sangat tidak baik sebenarnya. Saudara dan saya perlu memahami bahwa tidak ada satu orang di dunia ini yang sama. Saudara lihat saya, itu hanya saya saja, dan diri saya itu berbeda dengan anak saya, sangat berbeda. Karena kita itu masing-masing diciptakan Tuhan secara unik. Coba Bapak Ibu perhatikan ini kan di taman safari yang luas ini. Pernahkah ketika Bapak Ibu melihat tamu datang wajahnya ada yang sama? Nggak ada. Pernahkah Bapak Ibu mendengar suaranya yang sama? Tidak ada. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang yang satu dengan yang lain itu cara berjalannya sama? Tetapi cara berjalan itu dapat mengidentifikasi diri saya dan saudara. Itu kan luar biasa. Ketika saya pulang, saya jalan dengan langkah tertentu. Anak saya tidak melihat saya di rumah sudah tahu, ayah pulang. Itu berbeda dengan istri saya pulang, oh mama pulang. Berbeda dengan kakaknya datang, oh ini kakak yang pulang. Jadi langkah ini pun menunjukkan identitas saya dan saudara. Itu luar biasa bukan? Pasti berbeda. Oleh sebab itu kalau kita menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai latar belakang untuk kita tidak bersatu dalam suatu komunitas, maka saudara tidak akan pernah bisa bersatu dengan siapapun juga. Karena memang kita berbeda, tidak ada yang sama. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita perlu rendah hati dan komitmen terhadap komunitas itu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar sebagian firman Tuhan. Bapak, kami sadar bahwa di dalam kebersamaan kami, dalam suatu kelompok, dalam suatu komunitas, kami Tuhan persatukan bukan untuk menghilangkan berbagai perbedaan, tetapi bagaimana kami dapat mengelola perbedaan-perbedaan itu
dengan dasar rendah hati dan komitmen, kami rindu kelompok-kelompok itu akan menjadi utuh, terutama gereja di sini Bapak. Engkau memberkati seluruh jemaat dan pemimpin jemaat di tempat ini. Kami sadar bahwa satu dan yang lain tidak akan pernah sama. Tetapi biarlah di dalam perbedaan itu masing-masing punya sikap rendah hati dan komitmen untuk tetap bersama dalam situasi dan kondisi apapun juga, tetap taat untuk mengikat diri dalam suatu kelompok. Dan kami percaya maka ada keindahan yang terjadi. Seperti firman Tuhan dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bersama hambanya Bapak Pendeta Dr. Susanto Harjo. Biarkan firman Tuhan disampaikan ini terus akan dapat kita lakukan di tempat ini. Mari kita sama-sama bagi berdiri, Bapak Ibu. Kita akan bersuara firman Tuhan. Kita akan kembali ujian hanya di kata Allah. Sertai
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami Tuhan beri waktu untuk bersama-sama beribadah. Dan pada kesempatan ini kami telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami, kembali ke aktivitas kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami, menyertai kami ketika kami di rumah atau ketika kami di luar rumah. Sebab kami percaya hanya oleh karena Allah menyertai kami akan kuat, kami akan mengalami kesentosaan, keberhasilan, bahkan kami dapat melewati tantangan, rintangan, dan pada akhirnya kami dapat menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melimpah atas saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita.